Kita akan mulai pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan tangan Tuhan yang luar biasa, untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari Tuhan Yesus kami dapat lalui bersama Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami datang dengan segala kerendahan hati Tuhan Yesus, kami mau menanggalkan setiap keakuan kami Tuhan, supaya pagi hari ini Tuhan kami bisa rasain hadirat-Mu, kami bisa rasain kedahsyatan-Mu, bahkan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Pagi hari ini Tuhan Yesus beracara, berkarya dan bekerja dengan luar biasa Tuhan atas setiap kami, karena kami gak mau Tuhan Yesus pulang dengan sia-sia Tuhan, tapi kami mau pulang Tuhan bawa berkat-berkat yang luar biasa, bawa sesuatu yang baru Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus benar-benar ngerasain hadirat-Mu pagi hari di tempat ini. Dan kami mau Tuhan pagi hari ini pada saat kami pulang, kami boleh membawa Tuhan sorak-sorai yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan pagi hari ini untuk Tuhan lawat. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita masuk ke dalam altar Tuhan. Mari sama-sama kita belajar pujian ini.
besar. Kami kagumi setiap pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Pagi hari ini kami mau angkat tangan kami, Tuhan. Kami mau terima kuasa yang lebih besar, Tuhan, daripada-Mu pagi hari ini. Nyatakan setiap kerinduanmu sama Tuhan. Nyatakan setiap rasa syukurmu pagi hari ini. Urapi setiap kami, Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu, Tuhan, pagi hari ini. Kami rindukan anugerah-Mu yang besar pagi hari ini.
Engkau turut bekerja Tuhan di dalamnya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pada saat kami Tuhan mau mengakhiri Tuhan Yesus di tahun 2020 ini Tuhan Yesus, kami boleh punya iman yang baru lebih besar lagi kepadamu Tuhan. Untuk kami senantiasa Tuhan berharap hanya kepadamu. Sebab Engkau gunung batu kami, Engkau kekuatan kami, Engkau penolong kami, Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan dari segala belenggu-belenggu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita puji Tuhan kita. Engkau yang telah membangkitkan roh kami ya Tuhan, untuk kami memfokuskan pandangan kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang indah
yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan setiap kami, mengoreksi setiap kehidupan kami, dan menuntun kami di dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah dan berkuasalah di dalam kehidupan kami, supaya setiap kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami dengan penuh pengucapan syukur. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita semua ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Amin. Banyak di antara saudara yang mungkin sering atau pernah mendengar khotbah tentang perumpamaan pokok anggur yang benar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saudara, tetapi hal yang sering didiskusikan atau diuraikan di dalam khotbah hanya mengenai bagaimana orang yang tinggal di dalam Kristus yang akan menghasilkan buah. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk kita melihat kitab Yohanes. Kita buka kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau saudara dan saya tidak tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak akan menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Kalau saudara percaya bahwa firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita, maka ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat, firman Tuhan mengajarkan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Jadi kita harus tinggal di dalam Kristus, saudara. Tapi kalau saudara baca ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-8, saudara akan melihat satu gambaran penuh bahwa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah berbuah benar. Ya. Tetapi tidak hanya sekedar berbuah. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita ini berbuah banyak. Ya. Di ayat yang kelima firman Tuhan mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Lalu kita lompat ke ayat yang ke-8. "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Jadi Tuhan Yesus menginginkan supaya setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak hanya sekedar berbuah, tapi yang Tuhan ingin kita lakukan yaitu kita berbuah banyak atau berbuah lebat, supaya banyak orang bisa menikmati buah-buah yang kita hasilkan, buah-buah rohani yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Kalau kita bicara buah rohani, apa saja buah rohani yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu buah pertobatan. Buah pertobatan bisa kita baca dari kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Jadi hasilkanlah
buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau orang yang bertobat itu, dan kalau orang bertobat sungguh-sungguh, itu akan ada buah-buahnya. Yang dulu mungkin hidupnya penuh dengan kebohongan, tapi akhirnya Tuhan mengubah kehidupan dan tidak berbohong lagi. Mungkin yang dulu orang ini suka mencuri, tapi pada waktu Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang itu, Tuhan mengubah kehidupannya, maka orang itu tidak mencuri lagi, bahkan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia memberi kepada orang yang membutuhkan dari apa yang dihasilkan melalui pekerjaannya. Ini adalah perubahan yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu buah pertobatan yang kedua adalah buah roh. Kalau saudara bisa baca di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ayo kita buka Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi selain buah pertobatan, kita juga harus menghasilkan buah roh. Saudara harus ada kasih di dalam hidup saudara. Saudara harus ada kesabaran di dalam hidup saudara. Lalu yang ketiga yaitu buah jiwa-jiwa. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak mungkin saudara dan saya menghasilkan buah roh, jiwa-jiwa kalau kita tidak pergi keluar memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Kita harus melangkah, kita harus berbuat sesuatu supaya banyak orang bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, bagi ibu-ibu mungkin yang bisa ngobrol sama tetangga, ya, bisa sharing firman Tuhan, bisa mendoakan kalau ada tetangga yang perlu pertolongan, ya. Atau bapak-bapak di dalam pekerjaan, kawan sekerja, ya, kawan seusaha, ya, bisa sharing firman Tuhan. Karena itu juga yang saya lakukan kepada adik saya, saudara. Adik saya ini, kita berbeda iman kita. Kalau dia saudara sepupu sih, ya. Tetapi seringkali dia minta saya dukung dalam doa. Oh, saya doakan. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Dan banyak kali Tuhan membuktikan bahwa doa orang benar apabila didoakan itu besar kuasanya. Dan dia melihat. Dan saya akhir-akhir ini juga berkata kepada adik saya, kalau kamu doa dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Melalui sharing yang kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, maka mereka akan mulai mengenal siapa Kristus. Lalu yang keempat yaitu buah pelayanan. Buah pelayanan kita bisa lihat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita mengerjakan pemberitaan Injil kita dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Berarti tugas pelayanan saudara dan saya. Saya percaya bahwa setiap kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk melayani di dalam tubuh Kristus. Apapun pelayanan kita yang kita lakukan dengan segenap hati itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat yang keempat mengajarkan bahwa kita itu harus tinggal di dalam Dia supaya kita bisa menghasilkan buah rohani. Benar ya. Tetapi seperti yang saya sudah bacakan tadi, ayat yang kelima dan ayat yang ke-8, Tuhan menginginkan kita untuk berbuah banyak ya. Bagaimana supaya kita bisa berbuah banyak, saudara? Kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Ini adalah jawabannya. Firman Tuhan berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi selain kita tinggal di dalam Kristus, melakukan kehendak Tuhan, menikmati kebaikannya dan penggenapan akan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita, kita juga harus mau dipotong ranting-ranting yang tidak berbuah dan dibersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Bukankah itu yang Tuhan Yesus inginkan? Seperti yang Dia katakan di dalam ayat yang ke-5 dan ke-8, supaya kita semua berbuah banyak. Jadi pada waktu saudara dan saya dipotong dan dibersihkan, maka kita akan menghasilkan buah-buah rohani yang lebih banyak lagi dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada seorang teolog, ya, seorang ahli teologi dari Amerika yang bernama Dr. Bruce Wilkinson. Dia seorang guru teologi dan dia juga seorang penulis buku rohani. Ya, dia sudah lulus dari beberapa seminari Bible yang besar di Amerika. Dia mengatakan bahwa banyak orang Kristen itu yang bingung sekarang. Ya, bingung dengan arti apa itu disiplin dan pemangkasan rohani. Ya, karena pemangkasan rohani dan disiplin itu sama-sama Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi ada bedanya, saudara. Ya. Kalau disiplin itu adalah suatu pengajaran daripada Tuhan. Kalau saudara pernah membaca kisah Yunus, bagaimana Tuhan menyuruh Yunus melalui firman-Nya untuk pergi ke kota Niniwe, tapi Yunus malahan pergi ke kota lain. Dia berlayar ke Tarsis yang secara peta itu berlawanan ya. Tetapi Tuhan mengizinkan air ribut turun di kapal yang dia tumpangi, sampai akhirnya Tuhan mengizinkan dia dimakan atau ditelan oleh ikan yang besar. Setelah dia bertobat ya, Tuhan memuntahkan dia kembali ke darat, dan Tuhan menyampaikan pesannya lagi kepada Yunus untuk kembali ke kota Niniwe dan memberitakan kepada orang-orang di Niniwe supaya mereka semua bertobat. Dan itu dia lakukan ya. Ini adalah suatu pengajaran ya, pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau disiplin itu dilakukan kepada orang-orang yang suka ngeyel, saudara, orang-orang yang suka ngelawan, orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengajar orang-orang yang perlu didisiplinkan. Seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa orang yang seperti Yunus ini adalah orang yang sedang diajar, yang sedang disiplinkan oleh Tuhan. Tetapi kalau orang yang dipangkas
itu beda, saudara. Orang yang dipangkas ini adalah orang-orang yang sudah menghasilkan buah, tapi buahnya itu belum banyak. Karena apa? Karena masih banyak ranting-ranting yang tidak berbuah yang perlu dipotong di dalam kehidupannya, supaya buah rohaninya itu bertumbuh lebih banyak. Ya. Karakter Kristus itu lebih banyak bertumbuh di dalam kehidupannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu pendisiplinan itu dilakukan di dalam kehidupan kita, atau pemangkasan itu sedang dilakukan di dalam kehidupan kita, itu dua-duanya tidak enak, saudara. Mungkin kita akan merasakan kesakitan, tetapi pada waktu saudara terus tinggal di dalam Yesus, ya, dan terus menikmati apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita, maka akhirnya saudara akan menjadi indah di mata Tuhan. Saudara yang saya kasihi, pemangkasan dilakukan kepada orang yang sudah tinggal di dalam Kristus, tapi belum berbuah lebat. Oleh karena itu, pada waktu ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong, itu membuat asupan makanannya itu lebih lancar, lebih bisa tersalurkan kepada ranting yang berbuah, supaya buahnya itu tambah banyak di ranting yang sudah berbuah. Atau pemangkasan juga bisa terjadi pada waktu ada daun-daunnya yang perlu dipotong, dirampingkan. Memang semuanya ini dilakukan di dalam kehidupan kita supaya akhirnya kita itu bisa mempunyai karakter Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana karakter kita dibersihkan di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita? Saudara yang sering dipangkas di dalam kehidupan kita yaitu kesombongan. Kesombongan ini paling sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kalau kesombongannya dipangkas, maka Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak kita suka itu kita alami, supaya pada akhirnya kita mengalami pemangkasan di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tidak menjadi orang yang sombong lagi. Ya. Kesombongan. Yang kedua, kemalasan, saudara. Aduh, banyak orang Kristen yang malas, apalagi kalau hidupnya dipenuhi dengan berkat Tuhan. Baca firman, malas. Merenungkan firman Tuhan, malas. Baca firman itu hanya mungkin 1 kali 1 minggu, mungkin cuma hari Minggu. Atau baca firmannya itu direpap, ya. Jadi kalau udah 3 hari nggak baca firman, terus baca firman 1 hari, banyak sekali bacanya. Padahal kalau saudara perhatikan di dalam satu pohon anggur, ya, yang saya baca di dalam satu cuplikan, kalau di Israel itu pohon anggur itu ditanam dengan airnya itu disalurkan dengan sistem time release. Jadi airnya itu tidak selalu mengalir, karena pohon anggur itu tidak bisa berbuah manis kalau tanahnya itu lembab atau penuh dengan air. Jadi time release itu, airnya itu mengetes itu dengan waktu yang sudah ditentukan, sehingga anggurnya itu akan berbuah lebat dan manis. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa baca firman Tuhan 1 kali 10 chapter, terus 1 minggu gak pernah baca firman Tuhan lagi. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca, walaupun sedikit, tapi kita bisa kunyah, kita bisa renungkan firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Itu lebih berguna daripada saudara baca banyak firman Tuhan, tapi saudara tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya bahwa pada waktu ranting-ranting yang
tidak berbuah itu dipangkas atau dipotong, ya, pohon itu akan kelihatannya ramping. Ya. Tapi kerampingannya itu tidak membatasi ada satu sisi yang akan berbuah sangat lebat. Karena apa? Karena tidak ada lagi penguapan bahan makanan yang dikirim dari batang pohon itu, batang pohon anggur. Ya. Jadi kita harus memperhatikan bahwa pada waktu kita dipangkas, ya, karakter kita, ya, hal-hal yang masih menghalangi kita untuk kita bertumbuh di dalam Kristus, itu memang tidak enak, saudara. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kemalasan. Ya, itu perlu dipangkas di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, ya, anak-anak Tuhan yang senantiasa kerinduannya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Saudara yang saya kasihi, kesombongan, ya, mungkin hobi saudara yang menghalangi saudara untuk rajin datang ibadah. Karena biasanya kalau saudara pergi dengan orang-orang yang di luar kekristenan, itu biasa mereka melakukan hobinya itu di hari-hari libur, khususnya di hari Minggu. Coba saudara perhatikan di jalan bebas hambatan kalau hari Minggu, wah banyak. Kalau saudara tidak berkomitmen untuk beribadah hari Minggu, dan saudara mempunyai hobi yang sama, yaitu hobi bermain sepeda, maka saudara sudah tidak ada di tempat ini, tapi saudara akan ada di Sudirman, ya, dengan orang-orang yang sedang berolahraga, bersepeda. Ya. Tidak salah kita untuk melakukan hobi kita, ya, tapi kita harus menomorsatukan Tuhan di atas yang lain. Kita harus menomorsatukan Tuhan di atas hobi kita. Kita harus menomorsatukan Tuhan di atas kesenangan kita. Oleh karena itu, pada waktu hobi kita, ya, hobi itu kan bisa macam-macam. Ada hobi bersepeda, ada hobi mancing, ya, ada hobi orang main golf, ya. Tapi selama hobi kita itu menjadi penghalang untuk kita bertumbuh di dalam Kristus, itu harus dipotong. Ya. Dan pada waktu Tuhan memotong, itu memang tidak enak rasanya. Tapi pada waktu saudara mengikuti kehendak Tuhan, saudara menjadi anak-anak Tuhan yang obedience, anak-anak Tuhan yang taat, dan saudara akan menikmati buah-buah rohani yang saudara akan hasilkan. Ya. Mungkin pergaulan saudara. Kalau saudara bergaul sama orang yang suka minum, ya, maka saudara akhirnya akan menjadi peminum. Kalau saudara bergaul dengan orang yang suka judi, pasti saudara akan menjadi seorang penjudi. Kalau ini masih ada di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memotong, ya, Tuhan akan memangkas, ya, ranting di dalam kehidupan kita yang menghambat kita untuk memuji Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan. Ya. Saudara, dan yang terakhir mungkin ada juga kebiasaan buruk yang mungkin sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti kerat, saudara. Tuhan pasti potong di dalam kehidupan kita, supaya saudara menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, karena saudara kedapatan mempunyai karakter Kristus di dalam hidup saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6, ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi ranting yang tidak berbuah di dalam kehidupan kita itu dipotong, tapi yang berbuah dibersihkan oleh Tuhan. Dipotong dan dibersihkan itu sama-sama tidak enak, saudara. Dibersihkan itu berarti ada daun-daunnya juga dibersihkan. Saudara tahu kalau pohon yang banyak daunnya, yang banyak kutunya itu, yang suka ada kutu di balik daunnya, itu harus dibersihkan, saudara. Pada waktu saudara dibersihkan itu ada yang dicongkilin, ya.
ada yang dibersihin. Tentunya itu tidak enak. Tapi saudara, setelah saudara dibersihkan, saudara akan menjadi ranting yang lebat berbuah. Ya. Oleh karena itu, kita harus rela untuk dibersihkan. Karena saudara tahu bahwa firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi pada waktu Bapa kita itu membersihkan kita, ranting-ranting yang tidak berbuah, maka kita harus rela, saudara. Karena Bapa kita di surga itu tahu bagaimana kita menjadi ranting yang akan berbuah lebat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan ini supaya jangan kita senang dengan ya kita sudah menghasilkan buah, tetapi kita harus menghasilkan buah yang lebat, seperti apa yang firman Tuhan inginkan atau firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang kelima dan yang ke-8. Dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saya percaya bahwa kita semua adalah murid-murid Kristus, amin. Oleh karena itu, marilah kita berbuah banyak, berbuah lebat. Karena itulah kehendak Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi murid Kristus yang disenangi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya minta pemusik untuk naik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perjamuan kudus adalah sesuatu yang mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan mengambil roti. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Kalau saudara pagi hari ini makan roti di dalam perjamuan kudus, berarti saudara percaya bahwa tubuh Kristus itu yang sudah menanggung segala sakit penyakit kita, menanggung segala kelemahan tubuh kita, dan oleh bilur-bilurnya kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan kita mengambil perjamuan kudus pagi hari ini, kita mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan dicabik-cabik tubuhnya, Dia memberikan tubuhnya bagi saudara dan saya, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kita harus mengingat kasih Kristus di dalam hidup kita. Ayat yang ke-25, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi pada waktu saudara ambil anggur dan meminum anggur ini, maka saudara percaya bahwa darah Yesus yang saudara minum, darah Yesus yang tercurah di kayu salib, yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran saudara, bahkan telah mengampuni dosa dunia ini. Oleh karena itu, kita percaya bahwa darah Yesus telah menyucikan kita dan membuat kita benar di hadapan Tuhan. Saya minta para pelayan Tuhan untuk maju ke depan.
Mari kita angkat roti kita. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Kau telah menanggung segala sakit penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu Kau telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan oleh tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena oleh darah-Mu yang tercurah di kayu salib, kami telah Kau tebus dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami adalah anak-anak-Mu yang benar di hadapan Tuhan karena kuasa darah-Mu yang telah menyucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan yang mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu terhadap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa firman Tuhan yang telah memberkati kami ya Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih
darah-Mu yang telah tercurah, tubuh-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan yang Kau kasihi ya Tuhan. Bagi mereka yang sudah hadir di tempat ini, biar Tuhan pimpin kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil, dan kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biar Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Apapun pergumulan kami percaya bahwa Tuhan yang menjadi penolong bagi kami. Dan kami percaya Tuhan sudah mempunyai solusi yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai setiap langkah mereka. Bagi mereka yang sedang sakit, biar Tuhan jamah dari ujung rambut sampai telapak kakinya dengan kuasa darah-Mu, dan oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit flu, sakit batuk, sakit pinggang, semua segala jenis penyakit telah Engkau tanggung di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Biar Tuhan tolong ya Tuhan, cukupi segala kebutuhan, keperluan hidup mereka. Penuhi ini ya Tuhan dengan segala kebaikan-Mu, supaya mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan, terima kasih, Engkau adalah sumber berkat kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kalau kami taat dan setia akan melakukan firman, maka Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang akan memberkati presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kami tuntunan-Mu ya Tuhan di dalam setiap hal yang kami hadapi. Kami percaya pertolongan kami datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menghindarkan kami dari segala virus corona, dari segala COVID-19, supaya hidup kami boleh senantiasa menikmati pengenapan janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur untuk setiap pemberian dari jemaat di dalam persembahan pagi hari ini. Biar Tuhan yang menguduskan, biar Tuhan yang memakai setiap persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan yang mengembalikan setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.